Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang ancaman Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, dua tempat umat Nabi Lut yang melakukan pernikahan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan, yang upaya itu oleh golongan liberal untuk dilegalkan, disahkan di zaman modern sekarang ini. Tetapi apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kaum Nabi Lut? Daerah Sodom dan Gomora akhirnya menjadi laut mati. Laut mati itu bekas pengeboman dari batu berapi dari ruang angkasa atau meteor yang sangat panas sekali. Sebelumnya umat Nabi Lut sudah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam supaya umatnya menikah secara normal, laki-laki, tentu pasangannya wanita. Akan tetapi umat Nabi Lut, dia senang dengan pasangan
yang tidak normal. Laki-laki senang dengan laki-laki. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya ancaman Allah yang disampaikan oleh Nabi Lut benar-benar terbukti. Benar-benar sampai hari ini Laut Mati di perbatasan Israel dengan Yordania menjadi tempat wisata. Diperlihatkan oleh Allah betapa dahsyatnya kutukan Allah terhadap orang-orang yang melanggar aturannya. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali peringatan-peringatan seperti itu. Umpamanya ayat yang sangat populer di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu daerah itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rahmat dan karunia-Nya yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Tetapi seandainya mereka membangkang, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, dituntutlah para ustadz, para ulama, para guru, pemuka masyarakat mengingatkan masyarakatnya, jangan sekali-kali berbuat maksiat, karena murka Allah itu tiada terhingga, dahsyat sekali. Contoh yang lain kaum muslimin yang berbahagia, tahun 2004 di Aceh, di pantainya yang indah itu, orang mengadakan pesta-pesta setelah hari Natal. Natal yang terbesar di seluruh Indonesia tahun itu diadakan di pantai Aceh. Tidak ada ulama yang mengingatkan jangan sekali-kali. Tapi dalam berita ada juga katanya satu-satu masyarakat setempat mengingatkan jangan berbuat maksiat di pantai itu. Karena tidak jauh dari pantai itu ada makam ulama besar yang dihormati oleh masyarakat Aceh. Nah, setelah tidak ada peringatan, tidak dipedulikan orang yang mengingatkan, maka datanglah tsunami besar, terbesar di dunia tahun 2004 yang menelan korbannya lebih dari 200.000 orang, bahkan 300.000 orang, sampai korbannya dari Aceh ke Malaysia, Thailand, dan banyak tempat-tempat lain lagi yang menjadi korban. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, peringatan-peringatan itu penting sekali. Nasihat para ulama, para ustadz, orang-orang alim, pemimpin-pemimpin masyarakat coba diperhatikan. Kenapa? Karena peringatan itu justru ada dasarnya di dalam kitab-kitab suci terdahulu dan ada juga di dalam Al-Qur'an. Umpamanya larangan menikah laki-laki dengan laki-laki. Itu di dalam kitab Taurat sudah disebutkan. Hukumnya haram dan sudah terbukti Sodom dan Gomora itu menjadi laut mati. Di dalam kitab Injil diperingatkan lagi, tidak boleh manusia itu menyimpang dari kodratnya. Di dalam Al-Quran sudah diingatkan lagi. Tetapi kenapa manusia tidak mau mengambil pelajaran? Akhirnya terjadilah bencana besar yang setelah itu baru manusia menyesal. Penyesalan yang tidak berguna. Nah, seperti itu juga kita hidup di dunia ini, diberitahukan oleh para ustaz, besok di alam kubur siapa yang mengambil tanah orang kuburannya sempit,
Sudah diberitahukan siapa yang tidak bayar hutang nanti dia akan mencari di akhirat kelak orang yang tempat dia berhutang itu. Tapi tidak dihiraukan. Nah, Al-Quran memberikan peringatan bahwa semua orang-orang yang tidak mempedulikan peringatan itu di dunia ini dia menyesal, dan di akhirat besok akan menyesal juga. Di dalam surat Al-An'am ayat 31 Allah berfirman, qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sesungguhnya telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan kita nanti dengan Allah, sehingga ketika kiamat datang secara tiba-tiba mereka pun berkata, alangkah besarnya penyesalan kami ya Allah, sia-sia rupanya hidup kami di atas dunia. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri di atas punggung mereka. Alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, terakhir baru mereka menyesal. Ya hasratana, alangkah ruginya kami ya Allah, alangkah menyesalnya ya Allah, alangkah sia-sianya hidup kami di atas dunia yang kami menyangka akan kekal. Kami menyangka nyawa kami akan bertahan lama, masih ada kesempatan untuk bertobat, tetapi rupanya tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tahu-tahu nyawanya dicabut oleh Allah, yang disebut juga dengan kiamat kecil, yakni meninggalnya kita satu persatu. Kiamat besar, hancurnya alam semesta. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, peringatan terus menerus melalui khutbah Jumat, wirid pengajian, pelajaran tafsir, dan apapun suasana yang memungkinkan untuk menyampaikan pesan itu, sampaikan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, supaya jangan menyesal hidup yang singkat ini. Maka hidup yang singkat ini jangan dikorbankan untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, baru-baru ini ada berita bahwa orang bisa membuat perjanjian dengan jin pada suatu gunung, namanya Gunung Kawi. Orang bisa mengadakan perjanjian yang lebih banyak yang berhasil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Orang bisa mengadakan perjanjian dengan jin dengan persyaratan salah seorang anak yang dia cintai harus dikorbankan. Bisa dia tewas, dan bisa pula dia menjadi lumpuh seumur hidup, wajib dia pelihara. Mau apa tidak, kekayaan diberikan, tapi anak yang dicintai lumpuh seumur hidup atau meninggal dunia. Orang-orang yang berhasil itu memilih mengorbankan anaknya yang paling dia cintai demi harta yang melimpah, dengan perjanjian 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun. Semakin besar keinginannya, semakin besar korban yang diminta berupa nyawa manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaannya, adakah atau tidak jin bisa menolong manusia menurut Al-Quran? Rupanya ada. Di dalam surat Jin, surat yang ke-72, yang menyatakan bahwa manusia bisa mohon pertolongan kepada jin. Tetapi ingat, jin itu akan menyesatkan mereka. Sekalipun jin itu jin muslim, dia juga bisa berbuat kekeliruan. Karena itu, janganlah memohon perbantuan perjanjian dengan jin itu. Hanya cukuplah kita mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kepada Allah. Jangan kita mau digiring
keperbuatan syirik demi mendapat kekayaan yang melimpah di dunia. Ternyata hidup di dunia ini hanya bayang-bayang belaka. Akhirat itulah yang kekal abadi. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, perkuatlah akidah, bentengi anak dan keluarga kita. Jangan sampai terpancing dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, bentengilah dirimu dan keluargamu dari azab Allah, dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa terbentengi, jangan sampai jadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Karena bahan bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu-batu berhala. Semoga kita terhindar dari perbuatan maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.